Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fahayyakumullahu jami'an ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita membahas tentang 10 adab yang mulia. Adab merupakan suatu hal yang terpuji, baik secara syariat ataupun secara adat istiadat setempat. Setelah kita bahas pada pertemuan pertama, adab mengucapkan salam. Kapan kita mengucapkan salam dan bagaimana hukum-hukumnya serta derajat-derajatnya. Sekarang kita berpindah kepada adab yang kedua, yaitu adab ketika meminta izin untuk memasuki rumah orang lain. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, kembali kita baca terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya As-tsani idza aradta ad-dukhul ala ahadin fasta'dhin waqifan ala yaminil bab aw yasarihi fa in adhina laka dakhalta wa in qila laka irji' farji'. Dalam adab yang kedua ini, sang penulis menyampaikan kepada kita 4 poin yang penting. Pertama, beliau berkata, jika engkau ingin memasuki rumah seseorang, maka minta izinlah. Ini merupakan salah satu adab yang diajarkan oleh agama kita. Bahwasanya jika kita ingin memasuki rumah yang bukan rumah kita, maka tentu kita meminta izin terlebih dahulu. Kemudian beliau menyebutkan kapan kita minta izin. Waktu meminta izin adalah sebelum memasuki rumah orang yang ingin kita masuki tersebut. Maka barang siapa yang ingin memasuki rumah seseorang, maka minta izinlah terlebih dahulu sebelum memasuki rumah itu. Tidak kita akhirkan, tidak kita tunda sampai kita masuk rumah terlebih dahulu, habis itu kita minta izin. Tidak. Kita tidak masuk dulu kemudian minta izin, tidak, tetapi minta izinlah ketika sebelum masuk rumah seseorang. Kemudian, apakah semua tempat wajib kita minta izin sebelum memasukinya? Ternyata ada beberapa ketentuannya. Tidak semua tempat. Tempat-tempat yang biasanya tertutup atau tempat-tempat seperti rumah pribadi orang atau tempat-tempat yang biasa tertutup seperti kantor yang biasa tertutup misalnya, maka ini kita perlu meminta izin sebelum memasukinya. Adapun tempat-tempat yang biasa terbuka seperti pasar atau kantor, tetapi kantor itu sering didatangi orang, sering diketok pintunya, sehingga karena udah sering kayak gitu, akhirnya sang pemilik kantor membiarkan pintu terbuka. Maka ini tidak perlu minta izin, langsung saja masuk ke dalam tempat itu. Jadi kita punya 2 ketentuan. Seandainya tempat itu merupakan tempat yang biasanya tertutup atau seperti rumah pribadi orang, maka minta izinlah terlebih dahulu. Adapun jika rumahnya atau tempat itu merupakan suatu tempat yang terbuka seperti pasar, maka tentu kita tidak perlu minta izin untuk memasuki tempat tersebut. Yang kedua, beliau sampaikan waqifan ala yamini albab au shimali au yasarihi. Sambil berdiri di bagian kanan pintu atau sebelah kirinya. Ketika kita minta izin atau setelah kita mengetuk pintu, hendaklah kita beranjak sedikit ke bagian kanan pintu atau bagian kiri pintu. Jangan sampai kita langsung berhadapan dengan pintu sehingga ketika terbuka pintu langsung nampak sama kita isi rumah orang tersebut. Tidak.
Melainkan kita beranjak sedikit ke sisi kanan atau kiri. Apa gunanya? Karena setiap orang mempunyai kehormatan. Setiap orang memiliki hal yang barangkali tidak suka dia jika terlihat oleh orang lain. Atau barangkali di rumah itu ada misalnya putrinya atau eh, istrinya barangkali yang belum siap menerima tamu sehingga mungkin tidak memakai kerudung dan sebagainya, terbuka auratnya. Maka itulah faedah kenapa kita tidak langsung menghadap ke pintu itu. Karena setiap orang barangkali karena ada aurat yang mesti dijaga supaya tidak terlihat oleh orang lain. Nah, maka untuk menjaga hal ini agar tidak terjadi, untuk menjaga agar aurat itu tidak terlihat, untuk menjaga mata kita agar tidak memandang yang haram, yang tidak boleh dilihat, caranya adalah untuk mewujudkannya, yaitu ketika minta izin, maka berdirilah di sebelah kanan atau kiri pintu, atau palingkan badan, hadapkan punggung ke pintu. Ketika orang sudah membuka pintunya, maka baru kita menghadap kepada orang itu. Yang ketiga, beliau mengatakan fa'in adzinal, jika yang punya rumah itu mengizinkan kamu masuk, maka masuklah. Nah, kata-kata untuk memberikan izin ya banyak, misalnya silakan atau masuklah dan semisalnya. Kata-kata yang mengisyaratkan kepada kita bahwasanya dia mempersilahkan kita masuk, maka masuklah. Yang keempat, poin terakhir, fa in qila laka irji' farji'. Nah, ini cukup barangkali baru atau barangkali di Indonesia jarang terjadi, Allahu a'lam. Tetapi di sini memang termasuk adab ketika kita bertamu. Seandainya orang pemilik rumah, orang yang punya rumah mengatakan kepada kita, pulanglah, kembalilah. Artinya dia belum mengizinkan kita masuk. Maka kembalilah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya ini merupakan adab yang tercantum dalam Al-Qur'an Al-Karim. Tiap-tiap orang punya uzur. Tiap-tiap orang punya kesibukan. Tiap-tiap orang punya keadaan tertentu yang membuatnya tidak bisa menerima tamu pada waktu-waktu tertentu. Maka bukan tidak mungkin orang itu mengatakan kepada kita, belum sekarang ya, nanti, atau bahasa kasarnya mungkin kembalilah. Atau bahasa yang lebih halus mungkin, maaf kami belum bisa sekarang menerima tamu. Maka jika dikatakan kepada kita hal yang demikian, maka kita berlapang dadalah untuk kembali pulang dan tidak masuk dan tidak bertamu pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in qila lakum irji'u farji'u. Dan jika dikatakan kepada kalian kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Nah, ini barangkali poin yang cukup penting juga bagi kita. Nah, ikhwati dan akhwati yang dirahmati Allah, seandainya terjadi hal ini, seandainya yang punya rumah mengatakan kepada kita, kita sebagai tamu, lalu tuan rumah mengatakan kepada kita, belum sekarang, atau tolong nanti datang lagi ya, sekarang kami belum bisa, atau kasarnya kembalilah misalnya. Nah, orang di sini terbagi ke dalam dua bagian. Golongan pertama, dia kembali pulang dengan jiwa dan dada yang tenang serta lapang, sehingga dia tidak sakit hati dan tidak tersinggung dengan perkataan sang tuan rumah. Golongan kedua barangkali tidak sabar, sehingga ketika dia kembali pulang, dia pulang dengan tidak gembira.
tidak senang dengan penolakan dari tuan rumah sehingga dia sakit hati. Golongan pertama tentu ini sesuai dengan ajaran dari agama kita. Dan golongan kedua tentunya ini tidak sesuai dengan yang diajarkan agama kita. Sesungguhnya kembali jika dikatakan kepada kita kembali lalu kita kembali pulang merupakan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk serta arahan dari agama kita. Maka karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berserah diri kepada perintah ini. Bagaimana cara kita berserah diri? Itu mempraktekkannya. Jika dikatakan kepada kita, maka kita kembali pulang sambil mengingat-ingat ayat tadi. Sehingga kita tahu bahwasanya, oh ini pernah Allah perintahkan dalam Al-Quran, maka sekarang nih waktunya untuk saya mempraktekkan ayat ini, kata kita dalam hati. Maka itulah cara kita berserah diri kepada perintah Allah dengan tidak menyelisihi hukum-hukum Allah. Karena kita tahu bahwasanya setiap manusia ada uzur tertentu, ada sebab tertentu mengapa mereka tidak menerima tamu. Kemudian poin terakhir adalah seandainya tuan rumah hanya diam saja ketika kita ingin masuk, ketika kita minta izin, apakah ada orang di rumah, atau misalnya kita bertanya atau kita ketuk pintunya tetapi tidak ada yang keluar, tidak ada yang menyahut, tidak ada yang menjawab, maka dalam keadaan ini kita kembali pulang saja. Jadi kesimpulannya pada bab ini adalah ada dua keadaan. Pertama, ketika kita minta izin, kita mendapat jawaban dari tuan rumah. Jawabannya ada dua. Pertama, jawaban yaitu mempersilahkan kita masuk. Kita dikasih izin yang pertama. Atau jawaban kedua, ini jawaban juga. Nah, yang kedua jawabannya adalah kita belum dikasih izin atau bahasa kasarnya ditolak. Maka jika kita dikasih izin, maka silakan masuk. Jika kita belum dikasih izin, maka kita berlapang dada untuk kembali pulang dan tidak bertamu pada waktu ini. Keadaan kedua adalah tidak adanya jawaban. Sehingga tidak kita ketahui apakah kita dapat izin atau tidak. Maka dalam keadaan ini sebaiknya kita kembali pulang. Inilah adab kedua dari silsilah 10 adab yang akan kita bahas. Adab meminta izin memasuki rumah seseorang. Pertama yaitu meminta izin terlebih dahulu untuk sebelum kita memasuki rumah orang tersebut. Kemudian yang kedua sambil berdiri di kanan atau di kiri pintu, atau barangkali menghadapkan punggung kita ke pintu dengan tujuan menjaga aurat orang lain agar tidak terlihat, dan juga menjaga mata kita agar tidak memandang apa yang tidak dihalalkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, jika kita diizinkan maka masuklah. Dan jika kita belum diizinkan, maka langsung dan segera kita mengingat perintah Allah dalam Al-Quran, jika dikatakan kepada kamu kembali, maka kembalilah. Dengan ini kita bisa menerima sikap dari tuan rumah dengan lapang dada dan juga dengan hati yang tenang. Namun jika kita tidak mendapatkan jawaban sama sekali, maka dalam keadaan ini kita juga kembali pulang saja. Allah Ta'ala a'lam. Barakallahu fiikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.